suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amatinya dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sebuah sumur, tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, anak-anak yang terkasih, kisah Kristus menyembuhkan seorang yang sakit kita dengar baru saja. Dan melalui penyembuhan ada yang punya pandangan bahwa penyembuhan dapat didapat melalui sakramen Ekaristi. Bagaimana kita dapat memahami atau memaknai bahwa penyembuhan itu dapat melalui sakramen Ekaristi? Menurut pandangan, penyembuhan melalui sakramen Ekaristi adalah tentunya yang perlu dipahami ketika kita merayakan Ekaristi, kita itu punya iman dan percaya kepada Allah, percaya kepada Kristus. Itu salah satu dasarnya kita merayakan Ekaristi. Maka ketika kita bersama-sama merayakan Ekaristi itu bukan sekedar karena kewajiban Jumat pertama ataupun karena disuruh orang tua bagi anak-anak, atau karena tugas kor, tugas prodiakon, lektor, tugas tata tertib dan segala macamnya. Sesungguhnya bukan itu. Maka kalau Anda hadir dalam Ekaristi, hendaknya ada sebuah percaya karena punya iman. Melalui sakramen Ekaristi itu Allah memberikan karunia. Itu yang perlu dipegang. Maka dari situlah kemudian penyembuhan dapat dialami melalui sakramen Ekaristi. Saya akan mencoba membantu untuk satu persatu kita melihat penyembuhan melalui sakramen Ekaristi itu seperti apa. Ketika pertama kali masuk gereja, biasa Anda mencelupkan jari di air suci lalu membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu menjadi salah satu tanda ada penyembuhan dalam sakramen Ekaristi. Kalau itu disadari dengan iman, tidak sekedar membuat tanda salib, tapi sungguh-sungguh dihayati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu dari ritus membuka sampai ritus penutup, itu juga ada makna bagaimana sakramen Ekaristi itu dapat menyembuhkan. Selain tanda salib tadi, ketika saat tobat kita berdoa atau menyanyikan, "Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami." Itu juga dapat menjadi sebuah proses penyembuhan. Yaitu bahwa kalau kita sungguh sadari itu, kita orang berdosa, kita menyesal, syukur-syukur ada penyembuhan secara batin, dan syukur-syukur fisik kita juga tersembuhkan, kita menjadi tenang secara batin. Tuhan kasihanilah kami. Lalu kemudian setelah itu masuk liturgi sabda. Saat liturgi sabda kita mendengarkan sabda Tuhan.
Bacaan pertama, Mazmur tanggapan dan Injil, misa harian. Kalau misa minggu tambah bacaan yang kedua. Nah, sabda Tuhan itu juga sebuah sabda yang mampu menyembuhkan. Maka ketika sabda Tuhan dibacakan melalui lektor ataupun melalui imam, hendaknya itu juga disadari, ditangkap dan didengarkan dengan sungguh-sungguh. Maka tentu yang membaca sabda, lektor ataupun imam itu harus sungguh mempersiapkan diri. Ketika yang membaca mempersiapkan diri dan menghayati, moga-moga itu akan sampai kepada umat, dan umat juga mampu menangkap Tuhan itu berbicara apa, Tuhan bersabda apa melalui sabdanya, melalui bacaan pertama, Mazmur tanggapan maupun Injil. Nah, berusaha untuk mengingat sabda Tuhan. Maka ketika sabda dibicarakan itu bukan sekedar petugas yang berkata-kata, imam yang berbicara, tetapi perlu disadari Tuhan sendiri yang berbicara. Namanya adalah sabda Tuhan, pasti punya kekuatan bagi diri kita kalau sabda itu diperdengarkan ataupun dibaca dan kita dengar serta kita renungkan. Maka kemudian ketika imam homili, mungkin Anda susah menangkap, susah memahami imam atau romo itu bicara apa sih? Mungkin susah menangkap. Tapi coba Anda berusaha menangkap dari bacaan yang dibacakan, ya. Mulai dari liturgi sabda tadi. Coba tangkap 1, 2, 3 kalimat dan itu kemudian dimasukkan ke dalam pikiran dan hati. Sehingga ketika pulang dari sakramen Ekaristi dari gereja ada sesuatu yang dibawa, ya. Kalaupun tidak paham homili dari romo, Anda mampu, yang penting mampu menangkap sabda Tuhan yang diperdengarkan melalui sabda Ekaristi. Dan itu juga dapat menjadi sebuah proses penyembuhan. Ketika orang mendengar sabda Tuhan dan tersentuh melalui sabda yang didengarkan, di situ mungkin ada penyembuhan dalam diri seseorang. Sakramen Ekaristi sekali lagi menjadi sakramen yang dapat menyembuhkan. Lalu beranjak liturgi sabda memasuki liturgi Ekaristi. Dan dalam liturgi Ekaristi itu mempersiapkan, ya, bahan-bahan persembahan didoakan di sana. Lalu imam juga mendoakan doa syukur agung. Dan dalam doa syukur agung itu pun kemudian ada doa-doa yang sesungguhnya didoakan oleh imam yang arahnya juga kepada penyembuhan, yang tidak diucapkan secara langsung tetapi diucapkan dalam hati. Yang diucapkan bersama-sama adalah ketika doa syukur agung itu menjelang sudah berakhir dan sudah menyambut komuni, kita bersama-sama mengucapkan, Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Nah itu kan, bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Sakramen Ekaristi menjadi sebuah sakramen yang menyembuhkan. Apalagi kemudian menerima tubuh Kristus, bersatu dengan Kristus, dan kalau itu sungguh dimaknai, maka sekali lagi menjadi kekuatan bagi kita untuk membuat kita menjadi sembuh, menjadi kuat, ya. Dan kalau ada doa dari imam ketika menyambut tubuh Kristus yang pasti tidak diperdengarkan kepada umat, didoakan dalam hati, semoga tubuh Kristus yang disambut dapat menguatkan atau menyelamatkan jiwa dan raga. Nah, kira-kira rumusan doanya seperti itu. Nah, itulah tanda-tanda yang berusaha saya sampaikan, saya paparkan bahwasanya penyembuhan itu dapat dialami melalui sakramen Ekaristi. Maka semoga ketika kita merayakan Ekaristi, kita akan sadar itu sehingga kita merasa Tuhan menyembuhkan kita melalui sakramen Ekaristi, melalui tata perayaan yang sudah diatur oleh Gereja Katolik dan kita sungguh mau memaknainya. Nah, dalam rangka penyembuhan tadi kita juga disajikan melalui Injil Lukas bab 14 tadi kisah tentang Kristus menyembuhkan seorang yang sakit busung air, ya. Bagaimana orang yang sakit busung air itu kemudian ada di hadapan Yesus bersama dengan orang Farisi dan juga bersama dengan Yesus di situ sedang makan.
Pada waktu itu menurut cerita, iklimnya sedang panas ya, cuacanya sedang panas. Sehingga rumah itu terbuka, maka orang dapat masuk ke rumah dengan sedikit bebas. Dan ketika ada seorang rabi datang, itu maka orang akan datang mendengarkan pesan dari rabi. Nah, seorang yang sakit busung air itu juga datang berdiri di hadapan Yesus mau mendengarkan sebenarnya kata-kata dari Yesus. Namun yang kemudian terjadi justru karunia yang dia dapat, yaitu kemudian orang itu disembuhkan oleh Yesus sendiri, disembuhkan pada hari Sabat. Nah, kalau kita memaknai sabda ini saudari-saudara, orang yang sakit busung itu berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan berkehendak dia sembuh. Mungkin kalau mau kita maknai lebih dalam lagi, kita hadir di sini mau menghadap Tuhan melalui sakramen Ekaristi. Kita mohon, mungkin ada bermacam-macam permohonan dalam diri kita. Moga-moga Tuhan juga memberikan karunia kepada kita melalui doa ataupun apapun yang kita mohon kepadalah, seperti tadi Tuhan memberikan karunia kepada orang yang sakit busung air. Dan di Jumat pertama ini khusus kita menghormati sakramen Maha Kudus. Nantinya kita juga menghadap Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, berdoa, memuji, memuliakan, hening di hadapan sakramen, dan kita ungkapkan segala apapun yang mau kita ungkapkan kepada Allah. Moga-moga di situ juga karunia Allah akan turun ke atas kita melalui penyembahan kepada sakramen Maha Kudus. Semoga iman akan sakramen Ekaristi ini semakin meneguhkan kita, dan kita juga semakin sadar dan juga aktif partisipasi dalam peran Ekaristi. Ketika berdoa, kita ikut berdoa. Ketika bernyanyi, kita ikut bernyanyi. Itulah yang disebut partisipasi aktif dalam Ekaristi. Tidak cukup kita Ekaristi itu diam saja, menutup mulut, tidak. Kita harus kalau berdoa, kita berdoa, kita ucapkan. Kalau bernyanyi, ikut menyanyi bersama kur. Ya, jangan ragu-ragu. Suara falas tidak apa-apa. Ya, Tuhan memaklumi Anda suara falas. Biar kur yang suaranya bagus. Tapi artinya dalam hati mau berdoa, mau bernyanyi, mau menjawab seruan dari imam yang perlu dijawab oleh umat. Dan setelah terjadi ajaran Katolik tentang Ekaristi, yaitu partisipasi aktif dari orang yang ikut Ekaristi. Nah, semoga ajaran sakramen Ekaristi yang singkat ini semakin meneguhkan iman kita, dan kita juga kemudian dengan kesadaran itu selalu rindu untuk merayakan Ekaristi, selalu mau untuk rajin ikut Ekaristi, dan disitulah karunia Tuhan akan turun kepada kita. Kalau kita semakin dekat dengan Allah, semakin sering merayakan Ekaristi, moga-moga hal-hal yang baik itu akan terjadi dalam diri kita. Harapannya adalah seperti itu. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah. Saudari-saudara, sekarang mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.